Pak Rumail Abbas merupakan salah satu orang yang selama ini mungkin dijagokan oleh pihak Ba'alawi untuk melawan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Pak Rumail Abbas itu juga sudah menjelaskan secara terang-terangan di sebuah podium ketika dia ceramah bahwa dia itu pernah disuruh oleh seorang Habib untuk melawan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya untuk melakukan debat dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan sebagaimana kita lihat di acara debat di Banten kemarin, Pak Rumail Abbas ini juga ikut datang dan berada di pihak Ba'alawi. Dan sekarang ada sebuah video yang cukup menarik ketika dia itu mengadakan seminar atau pertemuan, kemudian dia itu menjelaskan tentang pendapatnya Ketua Umum PBNU terkait polemik nasab yang ada di negeri ini. Dan jawabannya itu sangat disayangkan sekali ya. Mosok ucapan seperti ini kok keluar dari seorang yang selama ini sebagai Ketua Umum PBNU. Kita simak videonya ya. Oh ya, di PBNU saya udah nanya ke Mas Yahya, hal ini itu harus diselesaikan oleh non struktural ini, nggak boleh dibawa-bawa atas nama NU karena ini Jadi katanya Gus Yahya, menurut si Pak Abbas ini ketika dia bertemu dengan Ketua Umum PBNU, persoalan nasab ini tidak perlu dibawa ke ranah NU yang struktural, dan yang menyelesaikan itu cukup yang kultural saja. Alasannya kenapa? Perkara terlalu sepele dan tidak ada maslahat. Maslahat itu muncul bagi orang-orang yang membenci saja itu. Mereka. Dan ini katanya perkara ini adalah perkara sepele yang tidak mengandung maslahat ya. Karena ini perkara terlalu sepele dan tidak ada maslahat. Maslahat itu muncul bagi orang-orang yang membenci saja itu. Mereka saling membenci. Ngapain NU ngefasilitasi orang yang saling membenci? Untungnya. Jadi sangat disayangkan ya apa yang menjadi statement atau pendapat dari Ketua Umum PBNU, karena katanya ini hanya perseteruan yang tidak ada manfaatnya. Ini kan sangat disayangkan ya. Padahal selama ini kita sudah melihat di media sosial bagaimana tingkah laku para habaib yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, yang selama ini mengaku dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi. Jadi pendapat semacam itu sangat disayangkan ya, kalau itu memang benar-benar keluar dari orang yang selama ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Kalau jika hal ini itu kok dianggap tidak ada manfaatnya, itu harusnya itu berpikir apa sih mudorotnya. Jadi kita tidak hanya mencari manfaat saja, tapi kita juga melihat mudarat atau kerugian yang diterima atau yang dialami oleh rakyat di negeri ini. Karena kalau kita lihat selama ini ya sering beredar di media sosial bagaimana oknum habaib itu melakukan persekusi terhadap orang-orang yang selama ini berseberangan atau bertentangan dengan mereka. Kemudian ada oknum habib yang dengan terang-terangan menghina ulama pribumi Nusantara dengan kata-kata kotor, kata-kata tak pantas. Apakah hal itu bukan mudarat? Kemudian ada juga oknum habib yang suka memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Bahkan ada oknum habib juga yang bicaranya itu kasar, bicaranya kotor dan menghina pemimpin negara kita, yakni Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ini kan sebuah hal yang harusnya itu juga diperhatikan, harusnya itu diperhitungkan. Jadi tidak hanya berpikir tentang manfaatnya saja, tapi juga mudorotnya itu apa, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentang nasab Ba'alawi. Ini kan sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah terbantahkan bahwa nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan hingga saat ini pihak Ba'alawi juga tidak bisa membantahnya. Maka jika hal ini tidak diselesaikan dan hanya dibiarkan saja, maka nanti akan muncul hal seperti ini lagi. Jadi yang namanya nasab Nabi itu tidak boleh setiap orang itu mengklaimnya atau mengakuinya. Jadi harus punya bukti, punya data yang valid, yang otentik. Kalau cuma mengaku-ngaku saja, setiap orang itu pasti bisa. Tapi kan pertanggungjawabannya dan dampaknya atau efeknya bagi rakyat di negeri ini, itu yang harus diperhitungkan. Dan sekali lagi kalau hal ini cuma dianggap sepele dan tidak ada manfaatnya, ya itu sangat sayang sekali ya. Harusnya Ketua Umum PBNU dan siapapun itu terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi yang ada di lapangan itu seperti apa, bagaimana rakyat di Nusantara, orang-orang di pinggiran yang selama ini menjadi korban oleh oknum habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sekali lagi, jika misalkan mereka itu dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi, itu sudah tidak mungkin, karena dari cara sikap mereka, perilaku mereka itu tidak mencerminkan tentang semua itu. Apalagi adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin
Usman Al-Bantani yang sudah tegas menyatakan bahwa nasab Habaib Ba'alawi dari Yaman itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah sekarang solusi terakhirnya itu adalah tes DNA. Dengan tes DNA ini semua akan terungkap, semua akan terlihat sebenarnya para Habaib ini jalurnya itu nyambungnya ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi. Jadi misalkan para Habaib itu tidak sepakat atau tidak suka atau tidak terima atau tidak setuju jika dikatakan nasabnya itu nyambung ke Yahudi, ya harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA dong. Tapi hingga saat ini mereka kan tidak berani melakukan tes DNA itu. Jadi semua itu akan menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Sebenarnya para Habaib itu jalurnya ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi? Padahal kalau gentle mereka itu harusnya itu berani melakukan tes DNA. Kemudian nanti hasilnya itu diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Hasil tes DNA-nya itu nyambungnya ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi. Kalau nanti setelah tes DNA kok ternyata nyambungnya itu ke Yahudi, ya sudah akui saja jalur atau nasabnya itu nyambungnya ke Yahudi. Kemudian rakyat cuma akan diam saja, tidak akan mengusik lagi karena sudah mengakui secara gentle bahwa nasabnya itu nyambung ke Yahudi. Tapi kalau misalkan ternyata kok nyambung ke Yahudi tapi masih mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lah ini yang menjadi masalah. Dan sekali lagi persoalan nasab ini bukanlah perseteruan atau permusuhan dua kubu atau dua orang dari pihak Wali Songo dan pihak Ba'alawi. Itu bukan, tapi ini semata-mata adalah untuk mencari kebenaran tentang nasab Nabi. Jadi jangan sampai setiap orang kok bisa atau boleh mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak punya bukti, tidak punya data yang valid, yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka jika ada orang mengaku sebagai zuriat Nabi, jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka harus berani dan siap untuk membuktikan apa yang dia klaimkan itu. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi tidak usah marah, tidak usah jengkel, tapi sikapi dengan bijak, dengan santai dan tenang.